Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya sekali lagi kabar kita ini selalu baik-baik saja. Ya, karena hidup kita ini tidak tergantung dari apa yang kita alami. Tapi tergantung dari bersama dengan siapa kita mengalami hal tersebut. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang saya beri judul rekomendasi andalan pertolongan Tuhan. Ya, ini dari judulnya aja sudah jelas. Ini adalah jurus andalan Tuhan menolong hidup kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu diminta untuk sharing dan cerita satu persatu bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kita, itu ada banyak beraneka ragam karena Allah itu kreatif. Kadang-kadang seringkali apa yang tidak kita pikirkan itu tiba-tiba Tuhan berikan dengan cara-cara yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semua jenis pertolongan Tuhan. Tetapi malam hari ini betul, dari semua jenis pertolongan Tuhan, ternyata ada satu jenis pertolongan ini yang diandalkan sama yang paling direkomendasikan Tuhan menolong kehidupan kita. Waduh, ini banyak sekali saya menemukan dalam hidup ini orang Kristen itu cuma mengejar remah-remah pertolongan Tuhan. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Yang remah-remah dikejar, tapi yang esensinya itu seringkali dilupakan. Waduh, ini kalau saya ini datang ke tempat makan yang saya tidak pernah mendatangi dan tidak ada teman saya yang tahu tempat makan itu. Selalu kalau saya datang, itu selalu saya tanya ini, menu andalannya apa? Ya, jangan langsung saya pesen ini. Loh, sayang. Kita ini harus menikmati setiap rupiah yang kita keluarkan juga. Ya, jangan sampai ya. Karena itu kenapa saya seringkali ini menu andalannya apa? Loh, banyak orang Kristen itu tidak pernah menyelidiki apa menu andalan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini, jika ada dalam kehidupan Anda pernah merasakan ada periode-periode di mana Anda kok defisit anugerah ya? Atau mungkin ada di antara Anda di masa pandemi, saudara merasakan kok masalah lebih besar daripada anugerah Tuhan ya? Wah, saya menganjurkan, jangan-jangan kita cuma menikmati remah-remah pertolongannya, tapi kita tidak pernah mempercayai dan tidak pernah mencicipi apa yang menjadi menu andalannya. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang pertama Bapak Ibu. Ya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, ini menjadi ayat pembuka saya untuk malam hari ini. Wah, saya berdoa loh, kita ini, ayo kalau kita betul-betul meyakini dan menghidupi, dalam hidup kita tidak pernah mengalami yang namanya defisit anugerah. Ayo. Yohanes 14 ayat yang pertama. Wah, Yohanes 14 ini dibuka dengan kata-kata Yesus kepada muridnya. Janganlah gelisah hatimu. Ya, sebentar. Janganlah gelisah hatimu. Terus berikutnya. Percayalah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu izinkan saya menceritakan tentang latar belakang ayat ini terlebih dahulu. Ya, kenapa Yesus sampai mengatakan kepada muridnya jangan gelisah. Loh, berarti muridnya sedang gelisah. Ya. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Nah, nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Ya. 3 ayat sebelum ayat ini, itu dikisahkan bahwa Yesus mengatakan seperti ini. Murid-murid, setelah ini aku akan meninggalkanmu. Wah, meninggalkan. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kemanapun kau pergi, aku mengikuti. Di satu sisi, itu melambangkan cinta Petrus. Tapi di satu sisi, karena sudah tidak ada lagi opsi lain. Bapak Ibu setuju enggak? Bahwa 12 murid itu sudah menjual semua hartanya, ya, meninggalkan pekerjaannya, mengikut Yesus. Loh, itu kan sudah merasa terdesak kan? Itu sama seperti waktu itu murid-murid seolah-olah mereka melihat seperti ini. Yesus sudah tidak mau lagi bertanggung jawab atas kehidupanku. Dan waktu Petrus mengatakan, Yesus, kemanapun kau pergi aku mengikuti. Apa jawaban Yesus? Wah, jawaban Yesus mengatakan seperti ini. Hai, tempat di mana aku akan pergi, engkau tidak bisa mengikuti. Loh, ini berarti mau ikut,
Tidak boleh. Lu itu kan merasa terjebak. Merasa terpojokkan. Coba, Bapak Ibu bayangkan, misal saya berikan analogi. Misal Bapak Ibu punya pemimpin idola. Ya. Saking idolanya, Anda meninggalkan pekerjaan, menjual rumah, siap dimusuhi orang untuk mengikuti pemimpin itu. 3 tahun, Anda hidup bersama dengan pemimpin itu. Tiba-tiba, jadi kemanapun dia pergi Anda ngikut. Karena rumah sudah ada, semua sudah dilepas semuanya, pekerjaan sudah ditinggal ya. Hidupnya hanya tergantung pemimpin Anda. Lalu pemimpin Anda mengatakan, setelah ini aku akan meninggalkanmu. Lalu kita mengatakan, oke, kemanapun kau pergi aku mengikuti. Tapi pemimpin itu mengatakan, tidak bisa. Tempat di mana aku akan pergi, kau tidak bisa mengikuti. Saudara bisa bayangkan hal ini? Itu merasa terpojokkan, sedih, gelisah, takut, khawatir, terdesak. Merasa Yesus sudah tidak mau lagi bertanggung jawab atas kehidupannya. Dulu kau minta aku ikut engkau. Tapi saat ini engkau akan pergi. Aku mau ikut, kau melarang. Terus maumu apa? Loh, gitu. Sudah bisa bayangkan itu? Karena itu kenapa Yohanes 14 ini dibuka. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau saudara punya anak. Lalu Anda terpaksa akhirnya meninggalkan anak Anda. Lalu anak Anda mengatakan, Pak, aku mau ikut kemanapun kau pergi. Tidak bisa. Tempat di mana kau pergi kau tidak bisa mengikuti. Aku khawatir, Pak. Berarti pada waktu anak kita khawatir, pasti pertolongan yang kita berikan itu adalah pertolongan yang paling diandalkan oleh kita. Saudara setuju dengan hal ini? Yes. Yesus apakah mencintai 12 muridnya? Oh iya. Dan Yesus mau meninggalkan. Karena dia disuruh Bapa. Lalu apa pertolongan yang direkomendasikan Tuhan? Yohanes 14 ayat 16. Ini ayat yang sering kali kita baca, tapi hanya sedikit orang yang betul-betul meyakini, menghidupi, bahkan mencicipi. Yohanes 14 ayat 16. Memang aku akan pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu segudang harta. Amin. Loh, enggak loh. Ayo ya. Siapa yang di sini meyakini uang itu pertolongan yang paling diandalkan? Apakah murid-murid itu butuh uang waktu itu? Butuh. Mereka terpelihara itu karena perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dan murid-muridnya kecipratan berkatnya. Saya tanya. Kalau Bapak Ibu lebih happy mana? Datang ibadah ini, pulang diberi 2 berkat, atau sebelum pulang, Anda menerima masing-masing angpau 1 juta. Lebih gembira mana? Lebih merasa tertolong yang mana? Ya, Tuhan memberkatimu. Amin. Engkau dapat hadiah undian 1 miliar. Haleluya. Gitu ya. Beda. Ya, lagu apa? Doa Yabes. Kiranya, terus engkau memberkati aku. Saya tanya, yang terpikirkan apa? Dan memperluas rumahku. Siapa di sini butuh uang? Tidak ada, kita sudah berada di surga. Saya terlalu cepat meninggalkan istri dan anak saya. Apakah murid-murid butuh uang? Tapi Tuhan tidak mengatakan, aku akan memberikan kepadamu segudang harta loh. Maka ia akan memberikan kepadamu kecerdasan yang tiada tara. Tidak. Maka ia akan memberikan kepadamu kemampuan yang tiada batas. Setuju kemampuan itu penting? Setuju kecerdasan itu perlu? Tapi tidak. Bukan itu yang diandalkan. Oh, ia akan memberikan kepadamu koneksi yang hebat. Ia akan memberikan kepadamu seorang yang menyertai engkau 10 tahun setelah engkau bertobat. Oh, enggak. Saya waktu membaca ini, tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan dengan kuat seperti ini. Manusia itu pada dasarnya rapuh. Kalau kuat,
kita tidak perlu diberi penolong. Kalau Tuhan mengatakan manusia itu kuat, Tuhan tidak perlu beri penolong. Ditambah lagi menyertai kita kapan? Tuhan tidak mengatakan aku memberikan kepadamu penolong, 10 tahun setelah engkau bertobat, kau kuat, engkau melayani Tuhan, ditinggal. Tidak. Berarti sampai mati kita ini sebenarnya rapuh. Tidak peduli seberapa pintar kita, tidak peduli seberapa hebat kita, tidak peduli seberapa kaya kita. Saya tunjukkan manusia itu rapuh. Saudara setuju enggak? Manusia itu gini, miskin enggak kuat. Kaya? Enggak kuat. Repot kan? Miskin enggak kuat, kaya enggak kuat. Hidup pas-pasan? Enggak kuat. Pinter? Enggak kuat. Pinter manipulatif. Pinter membohongi. Bodoh? Enggak kuat. IQ rata-rata? Enggak kuat. Single? Enggak kuat. Saya tanya, yang sudah menikah? Menikah? Repot kan? Maunya apa? Dibuat single, enggak kuat. Dibuat menikah, mana tahan? Repot kan? Tidak dipromosikan, enggak kuat. Dipromosikan, enggak kuat. Saya renungkan ini, betul. Kita itu lemah. Jadi kalau saya bicara rapuh, itu bukan cuma ketiadaan kemampuan, tapi kelemahan karakter. Diberkati enggak kuat. Tidak diberkati enggak kuat. Tapi di sini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai. Tapi masalahnya, Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu kemanapun pergi, ditemani Presiden Jokowi, kira-kira tenang enggak? Tenang enggak? Khawatir makan apa? Oh enggak. Khawatir malam ini kita tidur di mana? Khawatir diuber preman? Itu Presiden Jokowi. Kenapa ditemani Roh Kudus? Kok tetap khawatir? Masalahnya dia 17, ini menjadi masalahnya. Ayat 17. Kenapa banyak orang tahu tentang ayat ini? Bahkan lagu tadi mengatakan, tapi kita tidak banyak mencicipi dan mengatakan bahwa remah-remah pertolongan yang lain itu lebih membuat kita gembira daripada tentang hal ini. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima dia. Loh, berarti kalau kita tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu pertolongan yang paling diandalkan, berarti kita jangan kita bukan berasal dari kerajaannya, tapi kita berasal dari kerajaan dunia. Dunia tidak menerima dia, perhatikan seperti ini. Sebab dunia dikatakan tidak, loh ini masalahnya. Loh kalau Roh Kudus itu terlihat itu kan enak. Saudara setuju dengan hal ini? Masalahnya Roh Kudus juga ketok. Bayangkan ya, bahkan manusia itu saking keterlaluannya seperti ini. Terlihat dengan tidak terlihat. Lebih menghormati yang terlihat. Nah, buktinya apa? Ada banyak orang bisa hidup kudus. Tidak ada orang hidup terjerembab gitu kan ya. Ya, tidak ada dosen, nyontek. Ada dosen, tidak nyontek gitu kan. Oh ibadah sudah ramai, kita mulai. Ibadah masih sepi, jangan ditunggu dulu. Loh padahal Roh Kudusnya ada. Loh, manusia itu seperti ini. Terlihat dengan tidak terlihat. Lebih menghargai yang terlihat. Oke lah, oke. Tapi sama-sama tidak terlihat. Manusia itu lebih cenderung sadar hantu daripada sadar Tuhan. Nah, siapa yang di sini lewat kamar mayat ketakutan? Ya, korden goyang, hantu. Lu padahal Tuhan ya ada. Ayo, siapa yang masih sering takut-takut? Ya, oh, ini kenapa ya? Manusia ini kadang keterlaluan. Sama-sama tidak terlihat, lebih sadar hantu daripada sadar Tuhan. Ayo malam hari kita bertobat, yang takut-takut semuanya. Mungkin karena sering ngelihat Friday the 13 itu. Ya, film-film horor zaman dulu, suster ngesot, pembantu ngesot, siapa ngesot gitu kan. Ayo. Saya merenungkan ini kadang, iya ya, terlihat dengan tidak terlihat lebih menghargai yang terlihat. Sama-sama tidak terlihat, kita juga tetap tidak menghargai tentang kepribadiannya dia. Ya, termasuk saya juga dulunya gitu. Sama-sama gitu. Nah, karena itu kenapa malam hari ini secara cepat, speednya saya tambah lagi. Ini sebenarnya ada 7 poin. Ya, enggak apa-apa. Roh Kudus tolong beri hikmat, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu. Saya akan tunjukkan apa peranan Roh Kudus.
Tapi saya tidak kepingin firman ini hanya supranatural, tapi saya kepingin firman ini betul-betul natural. Bukan cuma diawang-awang tapi membumi. Karena itu nanti saya berikan aplikatifnya. Yohanes 14 ayat 26. Ayo saya tunjukkan perannya. Karena dia tidak terlihat. Kalau terlihat kita langsung tahu dia berperan. Masalahnya tidak terlihat. Karena tidak terlihat maka kita harus tahu. Wifi itu terlihat enggak? Karena tidak terlihat maka kita harus diberitahu. Di sini ada wifi. Kita tahu. Kalau wifi itu terlihat, warnanya orange, tidak perlu diberitahu. Sama, Roh Kudus itu tidak terlihat. Karena itu kenapa banyak orang ingin menikmati pertolongan Tuhan ini, tapi tidak pernah tahu apa yang menjadi perannya Roh Kudus. Sulit. Yohanes 14 ayat 26. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar, atau ada banyak peran, tapi izinkan saya mengupas, saya tidak tahu berapa poin. Yohanes 14 ayat 26. Dialah penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah, ini Roh Kudus, yang akan mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Amin. Saya ulang lagi. Dialah yang akan mengajarkan. Loh, pesan sponsor. Jangan percaya semua perkataan pendeta. Ya. Yang sesuai firman aja ya. Mengajarkan apa Bapak Ibu? Loh. Saya renungkan. Mengajarkan segala sesuatu. Ada yang di sini bingung bagaimana menghadapi istri Anda yang cerewet? Roh Kudus mengajar. Siapa yang di sini butuh ide dalam hal pekerjaan? Tidak ada. Luar biasa, sogeh kabeh. Wes langsung, nanti doa berkatnya kirimkan penindasan. Nah, ya bahaya kalau sogeh terus gak pernah ke bawah, ini bahaya. Gitu. Anda butuh ide? Setuju enggak? Ide itu mahal. Salah satu pekerjaan digaji mahal hanya untuk duduk dan mikir ide itu adalah CEO. Ide itu mahal. Ada sebuah depot, saya ngikuti ini mulai awal perintisan, itu udah berkembang. Bayar konsultan. Berkembang langsung franchise. Wah, bayarnya mahal. Kalau Anda ketemu dengan konsultan pekerjaan, itu hitungannya ada dua kemungkinan. Pertama mau per jam, atau berbagi saham kosong. Dia cuma konsultan, saham 30%. Wah, bayar ide konsultan itu mahal, tapi orang rela bayar mahal, karena ide itu mahal. Saudara setuju dengan hal ini? Saya tanya, Roh Kudus itu kita bayar berapa sih? Mungkin karena gratis, itu kita remehkan. Yang kita bayar mahal, itu kita hargai. Roh Kudus berikan ide. Saya tanya, siapa yang di sini pernah mendengar ada orang mengatakan seperti, wis mentok. Pernah mendengar? Mbah Pak, aku gak ngerti. Nggak punya ide, nggak punya, wis mentok. Itu Roh Kudus di sampingnya bilang gini, kowe ngenyek aku. Bisa bayangkan? Saya punya papa, misal dokter jantung ternama. Anak saya sakit jantung, dan saya bilang, hopeless. Papa saya bilang gini, kamu tidak menghormati aku, nak. Bukti kamu menghormati aku, izinkan aku berperan dalam hidupmu. Bukti kita menghormati Roh Kudus, izinkan dia berperan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya punya sekolah di NTT, berasrama. Pandemi, gereja tutup bisa atau tidak? Bisa. Sekolah tutup? Online. Di NTT itu sinyal susah. Menara kami itu sudah 60 meter. Itu masih sulit sinyal. Bukan karena sinyal kami, tapi tempat-tempat mereka buat orang miskin, pelosok-pelosok itu tidak ada sinyal. Untungnya kami sekolah berasrama, dilokalisir. Tapi gereja bisa tutup, sekolah tidak bisa tutup. Pengeluaran jalan terus, Bapak Ibu. Saya cukup suntuk, betul. Pengeluaran sekolah kami itu 150 juta per bulan. Makan minum, makannya Indonesia Timur.
Itu mereka makan, membuat nafsu makan saya bertambah. Bener kalau makan, ngeri sudah. Makan minum jujur Bapak, sewaktu itu saya bingung. Aduh Tuhan. Tapi betul. Percaya saya. Ministry kalau lurus, itu tidak mungkin bangkrut. Loh, orang berdosa aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang punya hidup benar dan fokus kita nolong orang. Karena itu ministry bangkrut, saya tanda tanya. Tidak mungkin. Dan saya ingat di waktu pandemi itu Bapak Ibu. Di awal tahun itu sekitar tahun 2020. Mulai bulan Januari. Seminggu itu 3 kali. Saya ini orangnya cepat tidur. Sangat cepat tidur. Bahkan pernah waktu itu di Majen Sungkono. Itu saya setir panas sekali. Lampu merah. Saya sempat duduk seperti itu mimpi. Jadi ini di mana ya? Depan kosong, belakang full. Ya, saya ini orangnya cepat tidur. Nah, singkat cerita, sekitar bulan Januari itu, di awal-awal Januari, seminggu itu 3 kali. Sekitar pukul 1:30 sampai jam 2. Itu saya masih tidur, lampu itu gelap betul semuanya. Tiba-tiba badan saya tuh seger. Dan tiba-tiba Tuhan kasih ide. Dan saya bukan, dapat ide, langsung berlutut nyembah. Enggak. Saya natural aja, natural. Sudah, badan itu seger betul. Mata itu langsung seger, seperti orang mandi. Mata saya masih tertutup, itu tiba-tiba Tuhan kasih ide. Idenya itu bukan paket lengkap, paket trigger. Kerjakan ini. Lalu di saat itu saya langsung mikir, apa yang harus dilakukan ya? Oke, 1, 2, 3, oke. Setelah itu saya kembali lagi tidur. Dan besok pagi saya selalu share sama tim. Karena itu kenapa di kantor saya itu ada papan tulis ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Itu saya sebut papan ide. Semua ide-ide yang saya masih belum menemukan realisasi atau saya tidak punya orang untuk mewujudkannya. Itu semua saya tulis. Nah, suatu ketika itu seminggu 3 kali. Februari sudah mulai berkurang. Itu mungkin seminggu sekali aja. Ya. Tapi pada waktu bulan Januari itu saya ingat betul. Saya waktu itu bangun, saya berbagi sama tim, ayo kita kerjaan ini. 150 juta. Itu uang bukan daun. Ayo kita kerjaan. Wah semua bilang, pantun, susah. Mau sesuatu yang berkualitas murah, ngerampok. Berkualitas pasti mahal. Akhirnya kami kerjakan itu. 2 bulan. Enggak mudah. Dan ternyata setelah selesai, saya nangis. Saya dapat uang dari hal itu. 1 M. Kelihatannya 1 M di sini tuh receh kelihatannya. Wah apa itu buat kami beli keropok Pak. Saya kok minder ya cerita di sini. Saya minder. Saya tidak pernah ngalami loh. Saya yakin ada di antara saudara gini. Waktu masa pandemi, Anda justru ngalami janji Tuhan yang tidak pernah Anda alami sebelum masa pandemi. Betul? Itu baru 1. Banyak. Jadi gini, kok bisa? Tapi bukan gini, bukan diam, doa, uang ceblok. Bukan. Ada usahanya. Dari situ saya semakin menyadari. Dapat uang, habis selesai. Tapi kalau punya idenya, orang itu kepengennya langsung setimba air. Kalau cari sumbernya, minta bagaimana cara membuat pipanya. Sekali nemu pipa, ngalir terus. Ayo, ada yang di sini butuh ide di pekerjaan. Pak, bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Nah, itu butuh doa malam lagi, saudara. Ya, butuh doa malam lagi, tidak cukup. Itu butuh waktu doa malam lagi, saudara. Ya, karena itu kenapa datang terus doa malam, gitu ya. Ya, nah, saya beri yang mengajarkan segala sesuatu aja deh, ya. Contoh lagi. Saya kasih aplikatif. Pernah enggak? Nah, saya kira ada pernah mengalami. Ya. Orang konseling sama Anda, saudara tidak tahu jawabannya. Apa ya? Jawabannya apa ya? Terus tiba-tiba bermula dari 1 kalimat. Saudara mengatakan. Terus saudara kaget. Kok bisa aku ngomong seperti ini ya? Pernah ngalami? Saya sering kali mengisi seminar pernikahan. Percayalah,
khotbah pernikahan dengan seminar pernikahan. Itu lebih susah seminar pernikahan. Khotbah satu arah. Seminar ada tanya jawab. Dan percayalah, pertanyaan tentang pernikahan itu maha sulit. Satu case yang sama di meja pastoral, itu solusinya belum tentu sama. Saudara setuju dengan hal ini? Case-nya sama, tapi solusinya bisa beda. Nah seringkali di seminar pernikahan, wah tanya gitu. Dia waktu tanya, saya ndredeg. Jawabannya apa ya? Karena sulit betul. Dan yang dia tanyakan bukan teori, itu fakta kehidupan. Saya salah ngarahkan. Waduh. Dan seringkali kadang setelah dia selesai bertanya, saya bingung, saya jawab apa ya? Dan trik pembicara. Terus Bu, bagaimana kisah berikutnya? Itu saya download. Saudara. Apa ya? Dan seringkali setelah dia selesai, saya bingung jawabannya itu apa. Dan bermula dari satu kalimat. Baik Bu, kalau Anda ingin betul-betul mengikuti apa menjadi tuntunan Tuhan, ini nasihat Tuhan. Waktu saya pasti bilang, ini nasihat Tuhan, saya belum tahu saya ngomong apa. Bermula dari satu kalimat tiba-tiba keluar. Dan seringkali waktu seminar, saya tersenyum-senyum waktu menjawab. Kenapa? Mengagumi jawaban yang saya keluarkan. Pernah ngalamin ini? Sambil senyum. Batin, kok iso ngomong kayak gini ya? Itu kan damai dari pikiran. Dari hal itu saya semakin memahami. Kita itu semakin senang nolong orang. Tuhan itu gini, kita masih tidak tahu. Tuhan bukan langsung memberi jawaban, itu lewat kita. Dia yang punya masalah, kita makin pintar. Karena itu kenapa setiap kali seminar, kadang setelah saya selesai jawab, break dulu 1 menit ya. Itu kenapa saya catat jawaban saya. Roh Kudus ngajar. Bingung bagaimana cara mendidik anak. Loh, bahkan sampai titik seperti ini. Roh Kudus itu gini, sampai menelisik tentang remah-remah perbuatan kita terkecil, sampai kita sempurna seperti Kristus. Karena itu kenapa setiap malam Bapak Ibu, seringkali sambil waktu saya duduk diam, Roh Kudus silakan koreksi. Suatu ketika, saya ini orangnya tinggi Pak. Ya. Tinggi saya 183, ada yang di sini melebihi 183? Saya 183. Suatu ketika saya ini ngobrol sama oma-oma yang badannya itu lebih pendek dari saya. Dan seperti biasanya saya ngobrol gini. Ya ngobrol. Dan malam waktu saya diam, silakan evaluasi. Tiba-tiba ada suara gini. Alangkah lebih sopan kalau engkau berbicara kepada orang yang lebih tua dan badannya lebih pendek, bahumu agak diturunkan. Engkau ngomong sama dia. Itu lebih baik. Saya diam. Betul ya? Sampai remah-remah perbuatan terkecil. Ada yang di sini stres mendidik anak? Anak saya kembar. Pria lagi. Saudara saya tanya, menurut Anda anak itu lebih senang kumpul dengan orang tuanya atau sama temannya? Kenapa? Saya dapatkan ini. Waktu anak saya melakukan kesalahan dan diulang. Seperti biasa saya ini mau menasihati. Kamu ini gini. Itu waktu mau ngomong, tiba-tiba begini. Diam. Loh, kok diam? Kan harus dinasihati. Diam. Tiba-tiba, secara cepat waktu itu dikatain ini. Kenapa anak itu tidak suka kumpul sama orang tua? Karena kumpul dengan orang tua, itu selalu dinasihati. Kumpul sama teman, gembira bersama-sama. Panas, apalagi dinasihati sesuatu yang dia sudah tahu. Itu sama seperti suami lagi setir, istri di sebelahnya, Pak kurang ke kiri Pak, toleh toh kalau nyetir itu. Itu kan panas. Sudah. Waktu itu, oke, saya paham. Saya langsung tanya, oke, saya tanya, Nak, kamu tahu salahmu apa? Tahu Pak, salahmu apa? Dia cerita. Kamu tahu? Tahu Pak. Ya sudah. Bayangkan kalau dia sudah tahu saya nasihati terus.
Ada begitu banyak hal. Yuk malam hari ini, Roh Kudus ngajar segala sesuatu. Butuh ide, butuh hikmat, butuh dikritisi, sampai kepada lini-lini kehidupan terkecil. Tapi pertanyaannya gini, selalu jemaat tanya gini, saya minta waktu 3 menit maksimal. Pak, bagaimana cara mendengar? Itu sulit diomongkan. Oh, suaranya gini loh, dimulai dari ahem. Kan enggak kan? Loh gimana menceritakannya? Tapi saya beri satu tips saja. Kalau kita sendiri tidak suka merenungkan firman, lalu terus bagaimana kita bisa tahu mana itu suaranya dan mana itu suara daging? Saudara lebih senang dengarkan khotbah atau merenungkan sendiri? Fair. Dengarkan khotbah, itu kita dengar suara pendeta. Renungkan sendiri, Anda di les privat sama Roh Kudus. Privat. Karena itu kenapa orang yang suka merenungkan firman, sama orang yang cuma mengandalkan khotbahnya orang, meskipun style terus YouTube, dengan orang merenungkan sendiri, jauh lebih cepat yang merenungkan sendiri. Kenapa? Yang merenungkan sendiri les privat sama Roh Kudus. Bahkan saudara pernah ngalamin enggak? Ayat yang sama, Anda terima saat ini sama 5 tahun mendatang. Tiba-tiba pengertiannya berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kalau menasihati, disesuaikan dengan segmen kehidupan kita. Masih bayi, ayat ini bunyinya gini. Semakin dewasa, ayat ini bunyinya lain lagi. Karena itu kadang pendeta itu khotbah itu bingung. Pernah enggak? Saya dapat sesuatu loh, yang lain aku enggak dapat. Pernah? Karena pendeta mau khotbah itu bingung. Ada jiwa baru, ada jiwa lama. Dikasih khotbah untuk jiwa baru kenyang, jiwa lama masih lapar. Dikasih khotbah yang jiwa lama, jiwa baru muntah, enggak kuat. Lu terus bingung kan? Karena itulah saya ngamati. Dari mana akhirnya kita bisa tahu suaranya? Merenungkan firman, itu bukti keseriusan kita. Begini, aku pengen diajar oleh engkau. Berbicara kepadaku secara pribadi. Kalau kita terbiasa, oh ini toh, maksud ayat ini seperti ini ya. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari, kita ini bisa membedakan, oh maksudnya gini, oh maksudnya gini. Saya kasih satu tips simpel aja. Renungkan firman pribadi dulu dong. Jangan kepengen mendengarkan suaranya waktu sudah ada masalah. Terlambat. Sebelum ada masalah, biasakan sendiri ngobrol. Sehingga suatu saat waktu ada masalah, Anda sudah tenang. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dia pertolongan yang paling diandalkan Tuhan dalam menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ajari kami mulai hari ini bahwa kami ini meyakini bahwa penyertaan Roh Kudus itu adalah pertolongan yang paling diandalkan oleh Tuhan dalam menolong hidup kami. Bukan segudang harta, bukan kecerdasan tiada tara, bukan kemampuan tanpa batas, bukan koneksi-koneksi hebat, bukan. Tapi penyertaan Roh Kudus 24 jam. Itu yang menjadi sumber pertolongan yang tiada tara dan tidak mungkin habis dalam menolong kehidupan kami. Wow. Dalam kehidupan ini kami ini butuh ide. Menjalani hidup ini itu seperti masuk wahana jalan sesat. Ada begitu banyak pilihan dan kami tidak tahu mana pilihan-pilihan yang benar. Sekali pilihan salah, kami arungi, kami mengaborsi waktu kehidupan kami. Banyak pilihan yang salah, maka kami semakin mendegradasi, semakin tidak memaksimalkan waktu-waktu kehidupan yang kami jalani. Tapi kalau kami kepingin efektif, cepat mendapatkan jalan keluar waktu kami memasuki wahana jalan sesat, maka cara yang paling mudah adalah kami minta peta kepada sang pembuat jalan sesat itu. Artinya dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan. Dan kau yang paling tahu jalan mana yang paling efektif. Jalan mana yang paling tepat. Jalan mana yang paling akurat dalam kehidupan kami. Karena itu meremehkan sang pemandu. Itu membuat kami ini akhirnya menjadi tersesat kehidupan kami. Dan waktu kami tersesat, kami teriak, mana pertolongan Tuhan?
Kesalahannya bukan pada titik akhir, tapi pada titik awal waktu kami melangkah. Karena itu malam hari ini, Roh Kudus, tolong kami. Perkuat keyakinan kami bahwa merenungkan firman setiap hari itu penting. Karena itu adalah titik awal kami mengenali suaramu, kehendakmu, rencanamu, dan pemikiranmu. Tolong kami. Orang dunia mudah tersesat. Orang dunia tidak tahu langkah yang efektif. Sayangnya kalau kami hidup sama seperti pola dunia, tidak ada bedanya kami dengan mereka. Padahal kami punya privilege. Sayang sekali. Tolong kami. Agar kami betul-betul bukan cuma tahu, tapi kami mengalami tentang pertolongan ini. Terima kasih. Sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.